Oke. Nah, ya, pada layar sudah terlihat. Berarti kalau 0,15 ini diubah ke dalam bentuk pecahan, harusnya berapa? 15 per 100. Iya. Ini 15. Kalau 76% menjadi 76 per 76/100. Nah, rada susah tulisan. Bentar. Gue besarkan dulu. Oh. Nah, oke, 0,15 itu berarti dalam pecahan menjadi 15/100. 76% menjadi 76/100. Nah, yang ini bisa disederhanakan menjadi bagi 5 ya. Iya. 3/20. Yang ini menjadi berapa? Bagi 2. Bagi 2. Bagi 2, bawahnya 50. Atasnya 76 bagi 2. Belakangnya 8. 76. 38. Masih bisa disederhanakan lagi ya. Menjadi 17. Bukan. 19. 19 per 25. 25. Nah, iya. 5. Kalau 2/5 bisa menjadi dikalikan bisa. Jadi kalikan 2, 4/10. Nah, kan cuma mengubah ke dalam bentuk pecahan yang lain ya. Seperti ini jawabannya. Oke. Sampai sini betul, sampai sini betul ya, sampai sini sudah betul. Nah, sampai sini pun betul. Cuma memang yang lebih sederhana yang ini. Tuh. Oke. Ini 19 ya. Nah, pulpennya agak Oke. Oke, soal nomor 2. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Berarti kita ubah dulu ke per 100 semua ya? Belum diubah ke desimal, Bu. Oke, boleh? Belum ke persen. Oke, boleh. Ya, ke desimal dulu coba. Yang berarti 0,24 terus 14/16 berarti kalau diubah disederhanain dulu menjadi 7/8 dikalikan 12,5 ya. Iya. Berarti sini 100. 7 kali 12,5 berapa?
7. Simpan 1. 1, 2, 7, 8. Jadi 87. Berarti ini anggapnya di sini kalau ini 0,875. Jadi kalau misalnya dia per 1000 berarti 875 ya. 875 pulpennya. Ini masih belum. Nah, berarti yang ini 875, 0,875. Nah, 18% berarti 0,18. Oh iya. Berarti yang di sini harusnya. Atau ini aja kita urutkan dulu gini ya. 0, kita ubah dulu ke desimal, bisa. 18% berarti 0,18. Kemudian 5/8. Sama aja tadi 5/8. Kita kalikan dengan 125. Berarti yang di bawah ini 1000. 5 dikali 125 berapa? Supaya enggak 5 kali 5. 2, simpan 1, 6. Ya. Tapi 0,625. Sini 0,625. Nah, setelah ini sudah diubah, diurutkan. Berarti yang mana dulu? 0,18. 0,18. 0,24. Iya, 0,24. Terus 0,625 dan 0,8. Ini kan dalam desimal. Kalau dalam bentuk yang ini berarti 0,18 berarti 18%. Terus 0,24. 6,25 tadi 5/8 ya? Iya. Terus yang terakhir 14. 14/16. Ya. Aduh. Susah ini. Pulpennya beda. 14/16. Oke. Selesai yang A. Sekarang yang B. Langsung aja. Malu 4/5 ini berarti kalau dalam desimal 0,8 ya enggak? 0,8 ya. Nah, yang ini 0,75. Ya, 0,75. Nah, ya. Nah, kalau sudah kita ubah, berarti kita bisa mengurutkan. Berarti di sini yang pertama 0,20. Habis itu 4/5. Setelah itu
75%. Ya, ini ya. Oke, cakep. Jelas ya? Ya, ini Bu hapus ya. Kita lanjut yang bawahnya lagi. Iya, Bu. Oke. Nah, ini. Masih ingat nggak caranya menyamakan pembilang dan penyebut? Berarti kan, Kali silang. iya. 3/4. Ditambah dengan 4/5. KPK-nya 20. Kalau mudahnya kali silang. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. 20 bagi 5, 4, 16. Jadi di sini sambil dikoreksi ya. Kalau benar, tulis benar. Kalian sendiri aja. 31/20. 2,7 dikurang 1,3. Berarti susunannya gimana? 2,7 dikurang 1, udah cakep. 1,3 kurang. Penempatan komanya di tengah-tengah ya. Nah, jadi misalnya nanti 2,7 ya dikurang 1,35 misalnya. Maka komanya di tengah-tengah. Sini 1, sini 3, sini 5-nya. Bu, kenapa ini di sini kosong? Di sini harusnya ada nolnya biar gampang. Jadi nilainya 2,7 itu sama aja. Jadi 0 belakang koma itu tidak berpengaruh terhadap nilainya. Jadi 2,7 bisa diubah menjadi 2,70. Bisa menjadi 2,700 boleh. Gitu. Jadi istilahnya 0 di belakang desimal itu tidak mempengaruhi nilai yang sebenarnya. Mau dikurangi, nah kayak gini kan lebih mudah. Tetapi karena ini hanya satu angka di belakang desimal, jadi posisinya seperti ini aja. Nah, setelah kita tempatkan sesuai posisinya, kita kurangkan. 7 dikurang 3, 4. Kemudian 2 dikurang 1. Ya. Jadi hasilnya 1,4. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini kan ada nolnya. Sama seperti kita pengurangan biasa. Berarti ini jadi 10. Tuh kan? Kurang cakep ini. Nol ini. Jadi dicoret menjadi 10 ya kan, ini menjadi 6. 10 dikurang 5, 5, sini 3. Dia tidak minjam ke sini, berarti ini tetap nggak usah dikurang, nggak usah berubah ya. Jadi 2 kurang 1, 1. Nah, seperti itu. Ya, jelas aja ya yang ini. Berarti di sini hasilnya adalah 1,4. Sekarang 2,5 dikali 0,06. Nah, yang ini sudah jelas saja ya, Bu hapus. 2,5 kita kali dengan 0,6. Jadi 2,5, komanya taruh di sini, 0, 0, 6. Nah, supaya mudah, di sini kasihkan 0 aja. Nah. Wow, mencong coy.
ya, dikali. Seperti mengalih biasa ya, 0 kalikan 6, 0, terus 5 dikali 6, simpan 3, 2 kali 6, 12, 15. Terus 0 dikalikan, tadi ini ke sini. 0 kali 0, 0. Tadi urutannya ini sini ke sini, sini ya, sudah ya. Berarti ini tinggal lanjut ke sini. Nol kalikan 0, 0. 5 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2, ini. Hitung semuanya. 4. 4. Berarti dari belakang kita hitung 1, 2, 3, 4. Di sini posisinya. Nah, 0,1500 itu artinya sama dengan 0,15. Ya. Kemudian 15/100 kita tambah dengan 3/4 kalau diubah menjadi pecahan biasa atau pecahan per 100, berarti samakan per 100 semua aja ya, biar gampang. 100 bagi 4, 25 kali 3, 75. Oh, dikurang 0,5 menjadi 50/100. Nah, 90 berarti sini 40/100. 40/100. Berarti di sini bisa dijawab dengan 40/100 boleh, 0,4 boleh, ya, atau 0,4, 4/10 juga boleh. Jadi, atau 2/5 juga boleh. Enggak, 4/10, 2/5, oh iya betul. Ya, yang kita anggap yang paling sederhana aja, 2/5. Ya, cukup jelas ya yang ini ya. Iya, Bu. Yang ini tadi Iya, perhitungan Ibu benar aja kah? sama juga jawabannya. Oke. Ya tandain ya di buku tulisnya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Bu hapus ya. Iya, Bu. Ya. Nah, yang ini kemarin sudah nomor 4. Oke, berarti yang ini sudah semua ya. Yang ini sudah semua. Babnya. Oke, kita lihat punya Gatvan. Cek.
Oke, nggak ada masalah. Berarti kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Share screen. Oke, dari beberapa pembahasan yang sudah kita bahas dalam 2 kali pertemuan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Di sekolah sudah ada buku matematikanya? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, untuk materi hari ini kita lanjutkan kan bilangan buat yang ntar. Cek dulu. Menyalin banyak kebalik, Bu. Ya. Operasi pada bilangan bulat sudah, operasi pada pecahan. Perpangkatan bilangan bulat. Oke, perpangkatan bilangan bulat. Perpangkatan bilangan bulat. Perpangkatan bilangan. Nah, masih ingat tentang pangkat? Nah, pangkat itu seperti ini ya. Jadi Masih. ada bilangan pokok, ada pangkat, dan ada hasil. Nah, misalkan 2 pangkat 3. Ya, Ibu ngulang sedikit aja. 2 pangkat 3, berarti 2 dikalikan 2, kalikan 2 sebanyak 3 kali. Nah, itu pengertian pangkat ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi definisinya A pangkat N sama dengan A dikalikan A sebanyak N kali. Jadi N itu menentukan jumlah pangkatnya. Ya, jadi N itu bisa digantikan dengan bilangan lain. Misalnya N-nya itu 3. Berarti A-nya pun bisa digantikan dengan bilangan lain. Misalnya A-nya 5. 5 pangkat 3. Berapa hasil 5 pangkat 3? Maka kalian menghitung sesuai definisinya. 5 dikali 5 dikali 5 ya, sebanyak 3 kali kan pengaliannya sesuai pangkatnya. Jadi 5 pangkat 3 ya, hasilnya berapa? 125. Seperti itu. Nah, oke, itu secara sederhananya seperti itu ya, definisi perpangkatan. Jadi selain definisi perpangkatan ada sifat-sifatnya juga. Nah, salah satunya ya sifat yang pertama ya, semua bilangan pangkat 0 itu adalah 1. Jadi berdasarkan konsep dasarnya semua bilangan yang dipangkatkan 0 mempunyai hasil 1. Seperti itu. Nah, misalnya 4 pangkat 0 sama dengan 1. Kok bisa? Nah, secara definisi ini bisa diambil dengan sembarang pangkat bilangan bulat, misalnya 2. Jadi, 4 pangkat 0 itu artinya 4 dipangkatkan 2 dikurangi 2. Atau 4 pangkat 2 dibagi dengan 4 pangkat 2. Hasilnya 16 bagi 16 sama dengan 1. Itu sederhananya seperti itu. Selain itu, sifat pangkat yang lain ya, perkalian bilangan pangkat. Jadi jika P merupakan bilangan pokok,
maka M dan N itu merupakan pangkatnya. Dengan P dan M, N merupakan bilangan real. Maka sifat yang berlaku seperti ini. P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan P pangkat M ditambah N. Contohnya gini, misalnya bilangannya begini, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4, itu pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 4. Hasilnya 3 pangkat 6. Berapa? 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 hasilnya adalah 729. Dari mana cara memperoleh 729? Itu perkalian 3 sebanyak 6 kali. Nah, diperolehlah hasil 729. Nah, gini cara perhitungannya secara matematis. Nah, 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 4. Nah, cara manualnya itu bisa diuraikan atau dibuat menjadi perkalian berulang. Ya. 3 dikali 3 dituliskan sebanyak jumlah pangkat yang ada itu. Nah, terlihat ya, ada 6 kali pengulangan perkaliannya. Berarti 3 pangkat 6 hasilnya 729. Berarti hasilnya sama ya. Untuk perkalian pada bilangan berpangkat. Ya. Untuk pembagian bilangan berpangkat, apabila tadi pada perkalian pangkatnya dijumlahkan, nah untuk pembagian pangkatnya itu dikurangi. Nah, misal P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P pangkat M dikurangi N. Nah, contohnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2. Pangkatnya yang dikurangi, jadi hasilnya 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? Yakni 9. Seperti itu. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, secara matematis ya, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Ini kelihatan di sini. Nah, dibuat pembagian kan. Hasilnya tersisa adalah 3 dikali 3. 3 kali 3, 9. Nah, begitu. Kalau perkalian biasa, dia menghasilkan hasil yang sama. Nah, 81 dibagi 9, hasilnya adalah 9. Nah, itu untuk sifat yang ketiga. Nah, sekarang sifat yang keempat. Ini ada dalam kurung. Jadi, P pangkat M dalam kurung, pangkatkan lagi M. Nah, itu artinya sama dengan pangkatnya dikalikan. Ya. Jadi, P pangkat M dikalikan N. Seperti itu. Contoh, dalam kurung 4 pangkat 2, ya, dipangkatkan lagi dengan 3. Itu artinya sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3. Nah, berapa? Hasilnya adalah 4 pangkat 6. Berapa 4 pangkat 6? Setelah dihitung, hasilnya adalah 4096. Nah, ini perhitungan secara matematisnya. Jadi, dalam kurung tadi ya, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Itu artinya sama dengan 4 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Hasilnya 4 ditambah 4 dipangkatkan 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 4 pangkat 6. Hasilnya 4096. Nah, kalau perhitungan biasa ya, dalam kurungnya itu dihitung dulu 4 pangkat 2. Itu kan hasilnya 16. Nah, 16-nya itu dikalikan dipangkatkan 3, bukan dikalikan. 16 itu dipangkatkan 3, hasilnya 4096. Itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Paham, Bu. Ya. Kemudian selain tadi ada pangkat bilangan 0, kemudian apa aja tadi? Perpangkatan, bilangan, perkalian pada bilangan berpangkat, ya. Kemudian pembagian bilangan berpangkat, kemudian perpangkatan bilangan berpangkat, ya. Kemudian yang kelima adalah bilangan dengan pangkat negatif. Emang yang negatif itu cuma bilangan bulat? Tidak. Tidak hanya itu penggunaan bilangan negatif. Tapi di sini juga bisa ya digunakan dalam istilah perpangkatan. Jadi di sini ada bilangan dengan pangkat negatif. A pangkat negatif B itu sama halnya atau sama artinya dengan 1 per
A pangkat B. Nah, A pangkat negatif B itu adalah bilangan dengan pangkat negatif. Agar berubah menjadi positif, maka diubah menjadi 1 per A pangkat B. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya gini. 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Sama dengan 1 per 9. Seperti itu. Ya. Jadi kan awalnya bilangan dengan pangkat negatif. Bagaimana caranya jadi positif? Maka diubah menjadi pecahan. Ya. Pecahannya berapa? 1 per bilangan yang dipangkatkan itu. Nah, 3 pangkat negatif 2. Sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Nah, itu kan positif. Sehingga hasilnya menjadi 1 per 9. Selain itu, ya, selain yang tadi, ada juga bilangan dengan pangkat pecahan. Ya, ini bentuk yang berbeda. Jadi, maksudnya bilangan dengan pangkat pecahan, dia pangkatnya berupa pecahan. Jadi gini, pada layar kelihatan ya. Ya. Jadi secara matematis, A pangkat M per N itu sama artinya dengan A pangkat M diakarkannya, akar dari A pangkat M dari N. Itu ya sebutannya. Contoh, 4 pangkat 3 per 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Nah, jadi kayak gini penulisannya ya, berupa pecahan, berupa akar ya. Jadi bilangan dengan pangkat pecahan berubah menjadi akar ya. Nah, sehingga ya pada perpangkatan pecahan ini ya 4 pangkat 3 per 2 itu sama halnya dengan 6 akar 64 ya. Akar 64 hasilnya adalah 8. Nah. Sekilas info tentang akar ya. Jadi selain pangkat kalian juga sudah pernah ya mempelajari akar di kelas 6. Jadi mengulang sedikit, jadi operasi akar adalah kebalikan dari operasi perpangkatan. Dalam ilmu matematika itu sebutannya inverse dari perpangkatan. Nah, contoh, akar pangkat 2. Akar 144 sama dengan 12. Karena 12 pangkat 2 itu menghasilkan 144. Nah, contoh akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10. Karena 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000. Nah, seperti itu. Oke. Dari sini dulu. Ada yang ditanyakan? Atau mau dicatat dulu atau nanti aja di-share? Bu share aja ya ini ya. Jadi catat sendiri nanti di ya di yang aja grup. Oke. Coba buat testing dulu. 5 pangkat 2 berapa hasilnya? 25. Untuk Gatvan, 6 pangkat 3. 216. Oke, benar. Coba Dava lagi. 5 pangkat 4.